Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta selamanya. Hanya Yesus Tuhan, Allah sumber kekuatan dan jiwaku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus
Yesus Tuhan, Kaulah Raja di hidupku. Pada siapa ku harus takut, Kaulah Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya Tuhan menaruh firman-Nya, perkataannya melalui YouTube ini, karena YouTube ini juga Tuhan yang bekerja, dan kita juga bekerja sama dengan Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dan saya juga bersyukur itu menjadi doa saya, di mana saya rindu suami dan anak-anak juga melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Dan Tuhan bukakan hati menantu saya tadi, Stephen, yang sudah worship ya sebelum video ini tayang di awal tadi. Saya sangat bersyukur dia
mau mempunyai satu kerinduan ya untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan berikan talenta musik, suara yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan percayakan lebih lagi di samping dia sibuk dalam pekerjaan, dia juga mau melayani Tuhan dan juga dia mau saya bilang, "Ayo Stephen, bikin pujian masuk di YouTube Mami, membantu untuk, worship ya, penyembahan." Puji nama Tuhan, saya percaya, Tuhan itu baik. Saya bahagia sekali jika bersama keluarga kita melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini Tuhan taruh firman-Nya beberapa hari yang lalu, ada beberapa subscriber tanya saya ya, Bu Maria gimana mengenai tanggal 8? Iya saya tahu sih akan terjadi, fenomenal yang jarang sekali ya, yaitu gerhana matahari. Memang, gerhana ini melintasi berbagai negara ya, beberapa benua ya, dan juga gerhana ini muncul di akhir zaman. Saya ingat waktu dulu saya kecil, waktu SD itu sudah ada gerhana matahari Saudara, ya. Sekali-kalinya saya nonton, langsung siang itu menjadi gelap ya, beberapa waktu, dan kita semua anak-anak sekolahan tuh ngumpul lihat ke langit bahwa matahari itu tiba-tiba ditutupi bulan. Gelap ya, lama-lama terus terang lagi Saudara. Itu yang saya tonton langsung hanya sekali seumur hidup saya secara langsung gitu ya, waktu saya kecil. Nah sekarang kenapa ini begitu heboh ya, karena muncul di akhir zaman, muncul melintasi, eee, beberapa benua, negara-negara yang dilintasi. Terus diingatkan Tuhan, saya waktu itu kemarin habis ambil doa puasa Ester waktu Purim, ada satu pendoa bilang gini sama saya, Bu Maria, aku beberapa hari lalu aku dibangunin tengah malam untuk berdoa. Pada waktu, dia berdoa, Tuhan ingatkan, selalu apa yang, Tuhan bangunkan para pendoa tengah malam, tiba-tiba juga, itu biasanya dia bilang akan terjadi bencana, bencana-bencana. Dan dia taat ya untuk bangun, untuk berdoa. Nah kemudian memang beberapa waktu kemudian terjadi kemarin gempa bumi yang lumayan dahsyat di Taiwan, Saudara ya. Jadi kita akhir zaman ini yuk kalau dipanggil, Roh Kudus, ada dorongan roh untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk pemulihan keluarga, untuk supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, yuk kita bangun, kita berdoa. Ya, karena Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi penjaga menara, baik di keluarga, di pekerjaan, usaha, apapun, di kota kita, di gereja kita. Ayo kita bangunkan pendoa-pendoa yang dekat di hati Tuhan. Biasanya Tuhan menaruh firman-Nya, Tuhan memberikan pesan-pesannya melalui hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan pendoa-pendoanya, Saudara. Jadi kemarin juga saya bilang, Tuhan mau bicara apa mengenai akan terjadi fenomenal seperti ini? Terus Roh Kudus ingatkan saya, pada waktu Yesus kita belum lama merayakan kematian dan kebangkitannya, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib pun terjadi, Saudara, gerhana matahari. Jadi matahari tertutup oleh bulan. Saya baca di dalam Matius 27 ayat 41. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan sampai jam 3. Berarti 3 jam kegelapan menutupi wilayah daerah bangsa Israel. Negara Israel, Saudara ya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dan yang selanjutnya Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dan dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi didahului oleh gerhana matahari, maka terjadilah bencana gempa bumi ya. Terjadi bencana-bencana, mungkin angin, tsunami, apapun juga. Jadi saya diingatkan Tuhan. Biasanya Tuhan tuh berbicara melalui kegoncangan di langit, kegoncangan di bumi. Ya, tanda-tanda di langit, tanda-tanda di bumi. Tuhan itu berbicara, Saudara. Bukan sekedar itu mah alam, itu mah
biasa, memang biasa, sering ada ya, beberapa tahun kemudian ada lagi ada lagi. Tetapi dalam firman Tuhan aja bilang, waktu Yesus mati di atas kayu salib aja terjadi loh gerhana matahari, gelap Saudara, terjadi kegelapan. Terjadi bahkan gempa, setelah kegelapan datang itu terjadi gempa bumi. Jadi Saudara jangan kita merasa di bumi ini lama, oh akan terjadi apa, nanti juga biasa lagi. Enggak Saudara, bumi akan berubah. Bumi, langit dan bumi akan tergoncang. Makanya kemarin saya didorong oleh Roh Kudus ambil doa puasa sebulan kita ambil doa puasa Saudara. Bahkan di tengah-tengah puasa itu ada Purim. Saya juga baru diingatkan adik saya, ada hari raya Purim, di mana Esther ngambil doa puasa 3 hari, 3 malam. Saya juga ikutin, oh iya Tuhan, aku juga mau nih Tuhan. Ya supaya roh kita kuat, kita bisa menguasai diri kita dan mematikan kedagingan kita dan hidup di dalam roh. Karena bagaimana kita menjadi tiang doa dalam keluarga kalau kita sendiri lemah, up and down, kita sendiri dengan masalah-masalah hidup sudah lemes, rohaninya sudah bingung, sudah khawatir. Bagaimana kita menjadi tiang doa dalam keluarga? Oleh sebab itu, ayo kuatkan lagi. Kuatkan hati, kuatkan iman, kuatkan roh, jiwa, tubuh kita. Jangan sampai lemah, jangan sampai tawar hati. Karena Tuhan bilang, pesan Tuhan bilang tuh ada 2, Saudara. Dengan gerhana ini ada satu tanda bahwa kedatanganku sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Karena seperti juga pohon ara digugurkan ya, jatuh ke bumi. Demikian juga bintang-bintang, langit dan bumi akan bergoncang. Di mana dikatakan oleh para ahli akan terjadi komet-komet yang berjatuhan, berguguran. Bagaimana kalau komet ini ada berapa biji aja nembus ke bumi? Terjadi Saudara bencana, Saudara ya. Dan kemudian juga Tuhan ingatkan bahwa kita ini harus menjadi terang di tengah kegelapan. Karena kegelapan itu akan meliputi bangsa-bangsa. Dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi memang kegelapan akan meliputi bumi. Ya Saudara. Baik secara jasmani, ya kan? Di mana gerhana ini secara jasmani, baik secara rohani itu. Kita harus menilai segala sesuatu tuh dengan cara pandang jasmani. Oh ini memang fenomena alam. Oh ini memang begini sering terjadi. Tetapi kita harus lihat secara rohani, ya kan? Bahkan orang-orang Buddha pun percaya bahwa ada bulan-bulan setan, di mana setan-setan pada bermunculan. Dan dikatakan juga ada komet setan akan muncul ya dalam fenomenal ini. Ya itu benar Saudara, secara rohani setan pun bergerak ya untuk menutupi bumi dengan kegelapan yang semakin gelap. Tetapi Tuhan bilang di dalam ayatnya berikutnya dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, nah ada kata tetapi, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita yang adalah terang Tuhan, kita yang adalah terang Kristus, maka di tengah kegelapan akan semakin terang, semakin bersinar. Bukan semakin redup, bukan semakin padam, ya. Tapi roh kita harus menyala-nyala dan layani Tuhan. Terang kita akan lebih bersinar di tengah kegelapan. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir akan fenomena-fenomena alam, tetapi menjadi iman yang kokoh teguh. Oh iya, Tuhan segera datang. Aku harus menyelesaikan amanat agung Tuhan. Aku harus membawa pemulihan bagi keluarga, berdoa, menjadi tiang doa, menjadi penasehat yang mendorong mereka untuk lebih dekat sama Tuhan. Ya seperti saya juga mendorong menantu saya, ayo melayani Tuhan. Mau ada tanggapan. Ya saudara, saya bahagia sekali. Anak-anak, mantu, suami, kita doakan supaya cinta Tuhan, melayani Tuhan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan menjadi sahabat-sahabat Allah, penuh nih hati dan pikiran kita dengan Tuhan. Gak ada yang dikhawatirkan, gak ada yang ditakutkan.
ya. Bu Maria ini dalam keadaan susah nih, nggak ada uang, ekonomi ini. Berdoa, berusaha lagi, never give up. Jangan takut, Tuhan besertamu, ya. Banyak sekali kegoncangan-kegoncangan, baik di bangsa, bahkan di keluarga-keluarga. Ekonomi kah digoncang, sakit penyakit kah, hubungan kah satu dengan yang lain digoncang. Jadi banyak hal kegoncangan yang akan datang di depan kita. Bahkan juga langit dan bumi akan bergoncang sehingga tinggal tetap kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara waspada, hari ke depan ini akan lebih lagi. Tuhan bilang terjadi bencana-bencana, ya. Kemarin kita masuk doa di Bukit Doa Salomo pun, ya, itu satu warning Tuhan, peringatan Tuhan akan terjadi kegoncangan, bencana-bencana, gempa bumi, topan, banjir, longsor. Bahkan juga akan terjadi tanaman-tanaman padi akhirnya terendam air, gagal panen. Ya, nggak hanya di satu negara, di berbagai negara akhirnya timbulnya gagal panen, nggak ada makanan, ada uang, nggak ada beras. Bahkan kita aja ke supermarket nih sekarang di stok ya ibu-ibu, kata yang penjaga supermarket, hanya satu orang satu satu beras 5 kilo, saudara. Aduh Tuhan, memang ini ke depannya kita nggak tahu seperti apa, tapi dengan Tuhan kita kuat, ya. Hidup mati kita dalam tangan Tuhan, nggak ada yang ditakutkan, nggak ada yang dikhawatirkan. Kalau udah bersama Tuhan, roh Tuhan ada pada kita nggak ada satupun kuasa yang dapat menutup ya kegerakan, pemulihan, ya hati kita. Kita sudah terlatih, di mana kita kerat semua kedagingan kita, hidup dalam roh. Kita berpuasa itu merendahkan hati kita masuk hadirat Tuhan, dan kita juga penguasaan diri terhadap tubuh kita harus bisa kuasain. Biasanya gelojo, nafsu makan, makan, makan. Tapi kita kuat, kuat, kuat. Nahan lapar harus kuat, ya. Sehingga nafsu-nafsu yang lain pun kita bisa kuasain. Makanya 9 buah roh ditutup dengan penguasaan diri, itu penting, saudara. Kita lanjutkan lagi firman-Nya di dalam Yoel 2. Ya, ayat yang 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, puji nama Tuhan. Kitab Joel ini berbicara tentang akhir zaman, di mana akan terjadi mujizat di langit dan di bumi. Akan ada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Yang tadi ya, tanda yang pesan Tuhan, tanda gerhana ini akan terjadi malapetaka terus yang lebih instan tuh, lebih segera, lebih cepat dan lebih banyak. Kita siap nggak? Siap nggak siap kita alamin. Kita masuk di era di mana Tuhan akan segera datang, kegoncangan semakin keras. Seringkali Tuhan membawa saya untuk ayo ambil doa puasa. Ayo kuatkan roh, ayo melekat lagi, ayo dengaran lagi dengan Tuhan. Sehingga semua kehidupan kita, baik keluarga, pekerjaan, apapun, itu Tuhan sertai. Tuhan tutup bungkus kita. Tuhan yang menopang, menolong kita untuk memampukan kita. Jadi sertakan Tuhan di dalam semua kegiatan kita. Sertakan Tuhan selalu di dalam setiap keadaan apapun. Suka duka, miskin kaya, pada saat engkau sekarang direndahkan, ayo dekat sama Tuhan. Atau kelimpahan, jangan sampai cinta mamon. Ya, ada yang orang kaya erat sekali sama uangnya. Aduh saudara, itu pada akhir zaman orang akan cinta uang, hati-hati. Jangan berarti kekristenan itu berkat, berkat, berkat. Siapa sih yang nggak mau berkat? Mau, termasuk saya juga mau. Siapa sih yang nggak mau kesehatan? Siapa sih yang nggak mau keuangan banyak berlimpah? Ya, siapa yang nggak mau? Semua mau, saudara. Pekerjaan Tuhan juga butuh uang, butuh sarana. Tetapi fokus kita jangan uang, fokus kita Tuhan. Uang itu alat di tangan kita. Kita harus jadi tuan,
bukan menjadi hamba uang. Jadi kita bisa mengatur keuangan ini dengan baik, saudara. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk keluarga kita, ya saudara. Jadi dikatakan di Joel ini bahwa terjadi saat-saat terakhir akan terjadi gempa bumi, ya. Bumi akan semakin gelap. Kegelapan secara rohani dan jasmani akan meliputi. Tetapi Tuhan janji, Tuhan akan memegang kita, Tuhan akan menopang kita. Tuhan, nah, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, kita dekat nggak sama Tuhan? Pada saat kita berseru, Tuhan tolong. Kalau hati kita jauh, doa kita pun terasa jauh karena kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Maka kekristenan itu gampang, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan sesama kita. Jadi pada saat kita berseru, pada saat kita berdoa, pada saat kita minta pertolongan Tuhan, pada saat kita terjepit, pada ada masalah, Tuhan segera menjawab, Tuhan pertolongan kita, bukan yang lain. Seringkali iblis, udahlah, jawaban doa lama nih, cespleng ke dukun ya, cespleng ke orang pinter, cari jalan sendiri, menipu sana, nipu sini. Sekarang banyak, saudara. Saya buka persekutuan doa berapa tempat aja, ada orang-orang seperti itu. Ada orang jahat, ada orang-orang yang menipu. Mungkin dulunya murni pelayannya, tetapi lama-kelamaan karena masalah, karena tekanan ekonomi, karena dia harus eh, makan, saudara, karena jalan buntu. Akhirnya menipu. Menipunya apa? Menipu orang-orang Kristen. Ini bahaya, saudara. Karena dia tidak mengenal Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri, tetap sombong. Wah, harus standar gue begini, gak mungkin gue turun, gue anak Tuhan. Jangan salah. Tuhan aja bisa menarik turun loh. Jangan salah, saudara. Tuhan bisa membuat engkau nol, gak punya apa-apa. Dilihat, engkau masih gak percaya Yesus, masih gak menyembah Tuhan, masih gak berdoa, saudara. Ya ada, bisa saudara tetap berdoa, tetap melayani, tapi hatinya jauh. Ya, tetap doa, tetap melayani, tapi mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya menjadi penyesat-penyesat di akhir zaman. Memperalat anak-anak Tuhan yang lugu-lugu, ya, yang baru-baru bertobat. Diincar nih, siapa yang kaya, siapa yang berada, ditempelin, saudara. Ditipu dengan, kamu dinubuatin, penglihatan ini, penglihatan itu. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan, ya orang itu ya. Jadi kita harus peka, jangan bodoh. Pada akhir zaman ini, mau tidak mau kita harus dewasa, dekat Tuhan, mengalami Tuhan, terus peka mendengar suara Tuhan baik di hati, baik di pikiran kita. Tuhan sering berbicara lewat keadaan, lewat fenomena alam. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Oh iya, waktunya sudah dekat. Fenomena alam ini ada di dalam firman Tuhan, berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari saudara, fenomenal ini akan membawa kegoncangan, kerusakan, ya, di mana alam akan bergoncang, terjadi kelaparan, terjadi bencana-bencana di mana-mana. Hati-hati saudara, jangan sampai iman kita gugur. Ya, yang kedua, kabar bahagianya, tadi kabar buruknya akan terjadi bencana-bencana yang lebih sering lagi, lebih banyak lagi di mana-mana. Yang kedua, kita akan dinaikkan Tuhan menjadi terang, barang siapa menang, ya, melewati masalah pergumulanmu, barang siapa menang tanpa gugur imanmu, barang siapa menang kau bisa melewati api pengujian Tuhan. Tuhan angkat engkau untuk bersinar, untuk menjadi mercusuar Tuhan, ya, untuk menolong orang lain di tengah badai. Ayo kuat, kayak saya juga, ayo sudah lewati api, ayo kuat, ayo lebih dari pemenang. Jangan putus asa, never give up. Apalagi hanya masalah ekonomi, saya bertahun-tahun, berpuluh tahun bisa lewatin, ya. Kalau banyak uang gampang, nah itu hati-hati dengan banyak uang juga. Pada saat sudah dipulihkan, lupa saudara. Jangan sampai lupa, kita diberkati untuk memberi, membagi. Gak semua orang kaya raya, gak semua orang dinaikkan Tuhan. Gak semua orang dari lahir dari orang kaya. Tapi pada saat kita punya kesadaran, oh ya Tuhan, gak semua orang loh sebahagia kita ya, sekemampuan kita, banyak harta. Tuhan, rencana Tuhan apa? Maksud Tuhan aku diberkati, aku banyak uang, ini apa? Harus tanya kembali kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu untuk memberkati aku? Ya, biarlah Tuhan
taruh berkat di tangan kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Sehingga kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya juga Tuhan bawa ke YouTube ya. Tuhan kirimkan, gerakan orang-orang yang menabur, memberi. Walaupun sekarang nggak banyak ya saudara, nggak apa-apa sedikit banyak. Udah berikan, taburkan untuk pelayanan. Ya saudara, saya mengucap syukur ada yang masih setia memberi saudara. Saya mengucap syukur aja sama Tuhan karena saya tahu Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang tahu pekerjaan Tuhan juga membutuhkan dana. Waktu zaman Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus ditopang pelayanannya. Pada saat orang-orang kaya, waktu zaman Tuhan Yesus, saudara. Murid-muridnya juga. Jadi kita ayo bergandengan tangan menyelesaikan amanat agung Tuhan, menyelesaikan tugas-tugas di mana dunia ini akan semakin gelap. Perebutan jiwa-jiwa dengan kuasa kegelapan semakin hebat ke depannya. Tetapi yang memanggil nama Yesus akan diselamatkan. Dan kerajaan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus sudah menanti kita di penghujung kehidupan kita. Ayo bekerja selagi hari masih siang sebelum kegelapan datang. Kita harus bekerja. Ayo melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani keluargamu, mendoakan mereka, menasehati mereka. Ya, saya juga masih ditaruh Tuhan. Ayo buka untuk satu ibadah Bani Kedar Nebayot, di mana ada keluarga-keluarga mereka yang belum mengenal Kristus, yang hidup dalam kegelapan. Tuhan taruh, Tuhan, ayo gimana mulainya Tuhan? Ya mulai, kita doakan, kita mulai segala sesuatu dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menaruh semua pelayanan itu di dalam hati kita. Ya, jadi doakan ini akan ada pelayanan ke luar kota juga. Tuhan sendiri yang akan bergerak di depan kita. Kita bergerak bersama Yesus. Tuhan kirimkan orang-orang yang bekerja sama, yang menjadi ketua-ketua pasukan akhir zaman, menjadi pendoa, menjadi penuai. Hanya itu aja, menjadi pendoa yang dekat di hati Tuhan. Baru kita bisa menuai jiwa-jiwa. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, aku udah bernubuat, aku udah melayani, aku udah membawa jiwa pada Tuhan. Aku tidak kenal. Ya, jangan sampai seperti itu. Oleh sebab itu kita menjadi pendoa yang menjadi sahabat Allah, yang dekat di hati Tuhan. Baru kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan arahkan, tuntunannya nyata. Saya juga berdoa, Tuhan, YouTube Pas Agape ini menjadi berkat, membawa orang semakin cinta Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin rindu untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara mulai mengumpulkan di keluargamu 2-3 orang berdoa bersehati aja. Komitmen misalkan tiap minggu kita kumpul doa. Ya. Cari Tuhan, doa, menyembah. Hidup kita dalam kebenaran. Ya, jangan pakai topeng-topeng kemunafikan. Udah hati yang jauh lekatkan lagi, cari Tuhan. Saya dulu aja waktu mengalami masa-masa yang sukar, saya kehilangan untuk peka sama Tuhan, untuk dekat sama Tuhan karena udah stres. Pikirannya fokusnya jadi keuangan, fokusnya jadi anak-anak belum sekolah, anak-anak belum makan, ya. Jadi Tuhannya mulai tergoncang, saudara. Nah sekarang, saat sekarang ini, di mana saya bisa kembali lagi, Tuhan aku rindu lagi menjadi sahabat Allah, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, bisa ngobrol loh saudara. Saya pernah ngalami seperti itu, bisa ngobrol sama Tuhan, bercakap-cakap. Dua arah ya, bersama Tuhan. Saya rindukan saat-saat seperti itu, aku mulai lagi Tuhan. Rindu seperti itu. Karena kegoncangan dulu itu yang membuat saya fokusnya jadi gagal fokus, bukan Tuhan lagi, jadi ke masalah. Ayo kita kembali ya. Ya, kita kuat ya. Dan saya juga rindukan hari-hari seperti itu. Saya percaya juga walaupun saya tidak meninggalkan iman, semakin Tuhan bawa naik terus dalam melayani, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya rindukan lagi untuk saat-saat di mana saya untuk lebih lagi melekat sama Tuhan, lebih lagi, lebih dalam lagi menjadi sahabat Allah. Seperti Henokh, ya, menjadi sahabat Allah, bisa berbicara, komunikasi dengan Tuhan. Itu sangat, kita rindukan seperti itu. Karena roh Allah itu ada pada kita, rohnya Tuhan Yesus itu ada pada kita. Ya, di hati kita, kita ajak seringkali bercakap-cakap dan berdoa. Puji nama Tuhan. Biarlah pesan Tuhan di hari ini membawa kita
tetap tinggal tenang dan percaya, di situlah letak kekuatan kita. Jadi fenomena alam ini akan membawa bencana-bencana, akan membawa hal-hal yang tidak baik, kerusakan-kerusakan di bumi juga akan ada ya, menjelang kedatangan Tuhan. Bahagianya, oh Tuhan mau datang, Tuhan segera datang jemput kita. Dan kita akan jadi terang. Kerajaan Allah kita ambil, kita tarik, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kita hidup di tanah Goshen Tuhan, kita hidup dalam tudung perlindungan Tuhan. Dan kita menjadi terang. Orang melihat kita nih, oh iya, dia membawa kabar baik, dia membawa sukacita. Bahwa ada juru selamat, dunia ini akan lenyap, langit bumi akan lenyap. Tuhan akan gantikan langit bumi yang baru. Ya, puji nama Tuhan, ada kabar bahagianya. Jadi ada kabar duka citanya, akan terjadi bencana semakin banyak, semakin instan, ya semakin terus-menerus instan, terus-menerus dan segera. Dan bahagianya yaitu kita akan menjadi terang, kita akan membawa amanat agung, kita akan bawa kabar Injil, kabar keselamatan, kabar baik. Ya, orang lihat kita, oh kamu kok tetap tenang, oh kamu kok tetap bahagia di tengah situasi yang gak enak. Ya, apa? Karena Tuhan mencengkeram hati kita, pikiran kita. Karena ada jaminan keselamatan. Kalau kita mati pun karena bencana, kita tidak takut khawatir karena Tuhan sudah menanti kita. Ya, jadi mau bencana, mau perang, mau apa, jangan ada yang takut, saudara. Jangan ada yang khawatir. Ada teman saya tadinya WA, ya baik sih orangnya, WA call, ngobrol, apa doa. Sekarang WA-nya udah nggak ada. Kok kamu sekarang udah nggak pakai WA? Hanya pakai pulsa biasa. Mungkin takut saudara, katanya disadap ya. Katanya jangan pakai HP saudara. Ya udahlah jangan takut ya saudara ya. Hidup mati kita dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita arahan tuntunan. Baik teknologi yang sekarang semakin canggih. Kita jangan khawatir ya. Pakailah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Selagi masih bisa ya, kita ada waktu untuk memakai semua alat elektronik. Ya kita bisa mendoakan lewat HP. Kita bisa memberi saran, nasihat ya. Atau face to face ya kita lakukan. Dan juga jangan ketakutannya mencengkeram sehingga iblis ada celah, jangan saudara ya. Dan nanti kalau kita ke depannya mengenai vaksin lagi atau mengenai tubuh kita akan dirusak DNA kita, Tuhan sudah kasih tahu. Makanya melekat sama Tuhan. Jangan jangan gagal fokus ya, jangan fokus jadi takutan vaksin, ketakutan lagi nanti antikris, ketakutan lagi, jangan ada rasa takut. Ya, kalau kita punya iman yang kokoh, dekat sama Tuhan, itu nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur apapun yang terjadi dalam fenomena alam ini Bapa. Kami tahu ada secara rohani maupun secara jasmani akan terjadi kegoncangan, akan terjadi bencana yang semakin banyak, semakin terus-menerus di seluruh bumi ini. Tapi kami percaya Tuhan di tengah kegelapan yang meliputi bumi, terang kami semakin besar, terang Kristus semakin menyala-nyala, dan roh kami semakin kuat di dalam Engkau, sehingga kami boleh menuntun banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus dan membawa mereka kepada keselamatan, dan amanat agung Tuhan segera tuntas, segera dilaksanakan mulai hari ini sampai kedatangan-Mu menjemput kami semua. Terima kasih Bapa, jadilah kuat, jadilah pemenang. Itulah Tuhan yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyala